Ini ada banyak pertanyaan Ustadz, dan ini ada 7 kasus yang serupa. Sepertinya dari ikhwan yang termotivasi untuk menikah dan bahkan ingin dimotivasi Ustadz ya. Pertanyaannya Ustadz, saya gabungkan saja Ustadz ya. Nah, saya mahasiswa, masih semester 5, tapi saya sudah berkeinginan untuk menikah dan sudah ada target Ustadz. target, Masya Allah, sudah dapat dia nih. Teman SMA saya dulu. Masya Allah, Masya Allah. Saat ini kami ataupun saya berhubungan biasa saja dengan ukhti target saya ini. Allahu Akbar. Dan saya rasa dia tidak memiliki rasa pada saya saat ini. Tapi saya berniat mendatangi orang tuanya 4 tahun lagi. Apa yang harus saya lakukan saat ini hingga 4 tahun ke depan Ustaz? Masya Allah, Masya Allah. Ini banyak pertanyaan yang curhat Ustaz. Ada lagi yang bertanya, sekalian mungkin karena satu tema Ustaz ya. Bagaimana menyikapi perusahaan yang hanya menerima calon pegawai yang belum menikah? Padahal tahun depan saya diiming-imingkan akan masuk BUMN asalkan saya jangan menikah dahulu. Allahu Akbar. Ada lagi pertanyaan dari seorang santri Ustaz. Katanya dia kalau menikah takut was-was nanti menuntut ilmunya jadi tidak seleluasa ketika jomblo. Insya Allah. Ada yang bertanya lagi, saya kok belum termotivasi untuk menikah ya Ustadz, padahal saya normal. Insya Allah. Tapi cuma belum mau saja. Di masa jomblo ini justru saya bisa banyak melakukan aktivitas produktif. Salahkah saya Ustadz? Fadal Ustadz. Barakallahu fikum. Masya Allah, Masya Allah. Jadi kalau menangis sendirian itu nggak enak jemaah. Tapi kalau nangis berjamaah enteng gitu. Ternyata banyak sohib anak kayak gitu kan. Yang juga susah ingin menikah mungkin. Berkaitan dengan permasalahan yang disebutkan tadi, jelas Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam menganjurkan untuk segera menikah bagi yang mampu. Bagi yang mampu, dia segera menikah. Yang tidak mampu maka mau tidak mau dia harus ada solusi lain, yaitu dengan berpuasa. Kalau tadi yang dikatakan ini anak senang dengan itu teman SMA-nya dulu mau nunggu 4 tahun, subhanallah. Pertanyaannya kenapa harus nunggu 4 tahun? Ada apa? Normal apa tidak normal? Wallahu a'lam. Insya Allah dia normal, dia punya keinginan untuk hal itu, untuk menikah jemaah. Tapi bersegeralah, datang ke orang tuanya. Datang ke orang tuanya, katakan kepada orang tuanya, jangan takut, jangan berpikir orang kalau nikah dini itu dia akan tidak sukses dalam kehidupan. Lah, anak punya seorang ustadz, profesor doktor, dia ngajar kita dari bagian sejarah. Dia cerita, Syafiq kata dia, ana dinikahkan sama abah ana SMA kelas 2, dikawinkan, bisa jadi profesor dan produktif, masya Allah. Kalau memang dia sudah mampu nikah, nggak ada alasan untuk menunda pernikahan. Perkara dia nggak mau, mama yang ini tidak mau, alhamdulillah, Allah jadikan buat kita pilihan yang banyak. Tapi ingat, menikahlah dengan yang agamanya baik. Kalau engkau menikah dengan yang rupanya cantik saja, tapi agamanya tidak baik, maka berbahaya untuk dirinya. Adapun untuk anak-anak yang umpamanya dia mau sekolah, dia takut kalau dia menikah terganggu sekolahnya, tidak ada masalah asalkan dia mampu menahan diri. Kemudian berkaitan dengan pertanyaan yang dia ada perusahaan-perusahaan yang tidak menerima orang yang sudah menikah. Mungkin banyak pertimbangan dia, tapi yang jadi masalah mereka menerima pekerja-pekerja yang berzina. Menikah nggak boleh, berzina nggak ada urusan, bukan urusan anak. Maka ini permasalahan buat kita. Maka kalau kau menikah, ya kalau memang harus cari pekerjaan lain, cari pekerjaan lain. Kalau tidak, mungkin bisa disiasatin dengan nikah sirri. Masya Allah, boleh nikah sirri. Kalau memang kebutuhannya yang menuntut hal itu, walaupun lebih baik jangan, karena memang kadangkala ada banyak masalah dengan nikah sirri itu. Hak-hak wanita kadangkala hilang. Ketika suami mati, istrinya nggak dapat warisan,
anaknya nggak tahu nasabnya kemana, maka berhati-hati. Tapi berusahalah. Yang mampu menikah untuk menikah. Yang umumnya dia masih, Ustaz, anak kok belum ada keinginan menikah, anak ingin meraih sesuatu, nggak masalah, asalkan tidak sampai tergoda dia dengan godaan-godaan yang semakin hari semakin menakutkan. Wallahu a'lam bishawab. Pertanyaan berikutnya, apakah ada asap bagi pemuda yang pernah berzina tatkala telah ia sudah berumah tangga? Jika iya, bagaimana menghindarinya? Kemudian ada pertanyaan yang serupa juga, Ustaz. Jika ada seorang berbuat zina, imannya dicabut, maka apakah Allah menyucikan orang tersebut tatkala sudah bertobat? Lalu bagaimana bertobat? Sedangkan negara Indonesia adalah negara yang berhukum dengan syariat dan Islam dalam masalah hukum orang berzina. Barakallahu fiik ya. Berkaitan dengan dosa zina ini, di negeri kita banyak pelaku-pelaku pezina ketika dia menikah merasa dosa zinanya itu hilang dengan pernikahan. Kan udah jadi istri sekarang, kan udah bersuami. Tidak, tetap dosa zina itu akan lengket dengan dia sampai kapan? Sampai dia bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Kalau dia bertobat, man taba taballahu alaihi. Barang siapa yang bertobat kepada Allah, niscaya Allah akan menerima taubatnya, asalkan taubatan nasuha. Karena ada orang-orang yang pernah melakukan zina dulu, yang pernah melakukan kemaksiatan, kemudian dia menceritakan kemaksiatannya dengan bangga. Oh, aku dulu pernah ini, pernah itu, dengan bangga, bukan dengan penyesalan. Maka itu bermasalah buat dia. Maka kalau orang ini dulu melakukan dosa, bertobatlah kepada Allah. Nggak perlu cerita sama istrinya. Kalau dia dulu pernah berzina, dia ceritakan kepada Allah. Syarat taubat jelas, yang pertama adalah meninggalkan perbuatan itu. Yang kedua menyesal. Mungkin menyesal ini yang awal sebelum dia meninggalkan. Kemudian yang ketiga, berazam untuk tidak mengulangi. Orang yang seperti ini insya Allah Allah akan menerima taubatnya. Kata Allah Subhanahu wa ta'ala dalam sebuah hadis qudsi, ya ibna Adam, law ataitani biqurabil ardi, atau ya ibna Adam, law balaghat dhunubuka anana as-sama thumma astaghfartani ghafartu laka. Wahai anak Adam, andai kata engkau datang kepadaku dengan dosa hampir sepenuh langit, sampai ke awan-awan dosamu, lalu engkau memohon ampun kepada aku akan ampuni dosa-dosamu. Allahu Akbar. Allah itu maha pengampun. Tapi ingat, Allah itu azabnya pedih. Jangan main-main dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Sebagian orang, Allah kan maha pengampun, nantilah anak mau tobat kalau sudah tua, nantilah. Dan antum lihat pelaku-pelaku zina itu dari kejauhan kelihatan, wajahnya itu tidak ada lagi cahaya keimanan. Ketika orang itu dicabut keimanannya dalam kondisi berzina, ketika zina balik lagi keimanannya. Dan ketika dia bertobat, dan ada jamaah pelaku-pelaku dosa yang ketika bertobat dia lebih baik daripada yang belum pernah berbuat dosa. Ada. Bahkan anak ingat dengan perkataan Ibnul Qayyim menjelaskan ucapan salaf, bahwasanya ada dosa-dosa yang mengantarkan pelakunya kepada surga Allah Subhanahu wa ta'ala. Karena dosa itu membuat dia terbebani, menghantui dirinya, terus dia bertobat, beristighfar, memohon ampun kepada Allah, insyaallah Allah akan ampuni dosanya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Baik, jazakallahu khair Ustaz atas jawabannya. Pertanyaan yang berikutnya ini saya gabungkan saja, Ustaz. Ustaz, menikah dahulu atau bayar hutang dahulu? Pertanyaan berikutnya, di fakultas kami, FIK atau Fakultas Ilmu Keolahragaan, terkadang dituntut bermain di dalam satu tim yang isinya laki-laki dan perempuan di tengah mata kuliah praktek. Berikan solusi atau nasihat Ustadz, bagaimana sikap kita yang seharusnya? Masya Allah. Kalau yang pertama, lebih utama mana?
menikah atau bayar hutang? Tergantung jemaah. Kalau hutangnya sudah jatuh tempo, maka bayar hutang, jangan ditunda-tunda. Tapi kalau hutangnya ternyata belum jatuh tempo dan dia bisa menikah, lalu dia memiliki aset yang bisa untuk bayar utang, maka nikahlah dia. Tapi kalau sudah jatuh tempo tapi dia udah ngebet kepingin kawin, ya datang kepada yang punya duit. Afwan nih, anak kayaknya mau nunda bayar utang karena anak mau menikah. Kalau bisa ente ikhlaskan, insyaallah. Itu mah masya Allah kalau dapat orang yang kayak gitu antum. Nah kan duitnya ada di antum, minta diikhlaskan, alhamdulillah. Lalu berkaitan dengan ya ini yang karena kuliah kita memang jamaah berpotensi menjadikan perzinaan itu lumrah, na'udzubillah min dzalik. Apalagi dunia kampus. Insya Allah tahun 90-an saya baca koran Radar Jember ya kalau nggak salah dulu itu. Dia berbicara tentang dunia kampus. Anak rada-rada lupa. Disebutkan di sana 93% atau 97% kalau mahasiswi-mahasiswi itu sudah tidak perawan daerah kampus. Jadi yang tersisa mungkin hanya 7 dari 100 itu. Karena dunianya memang mengantarkan kepada perzinaan. Hidup bebas, pergaulan bebas, keluar masuk, nggak ada yang ngurusin. Orang tuanya nggak mau tahu anaknya di mana. Tadi yang kita katakan, hanya tahu anaknya pulang liburan, masya Allah, IP-nya bagus, kasih hadiah sama orang tuanya. Tapi alhamdulillah di Jogja ini mungkin ada model-model tempat-tempat pesantren ya. Jadi orang tua yang mau naruh anaknya di tempat ini, dia cari tempat yang aman, yang ada kajian di situ, yang ada pengawasnya, sehingga anak-anak itu jadi anak-anak yang benar. Maka kalau tadi ditanya solusinya apa, antum kayaknya yang lebih tahu solusinya. Gimana ketika antum di sana harus cari supaya tidak berbaur dengan tuh perempuan-perempuan. Na'udzubillah min dzalik ya. Kadang-kala berenang bareng ya. Apalagi kalau yang sudah selfie sama perempuan-perempuan itu berpelukan. Na'udzubillah min dzalik jemaah. Jadi solusinya antum harus memikirkan mana yang lebih harus antum utamakan. Iman, ketakwaan antum, atau antum harus terus di tempat itu sehingga iman antum korbankan nantinya. Hadza wallahu a'lam bishawab. Maka berusahalah. Masyaallah. Sebelum kita membacakan pertanyaan yang berikutnya, ada pengumuman kepada jamaah sekalian. Insyaallah YPIA, Yayasan Pendidikan Islam Al-Azhari, membuka stand di belakang. Di sana juga akan diumumkan terkait pembukaan kampus tahfidz, lembaga dakwah khusus menghafal Al-Quran dari YPIA khusus buat mahasiswa. Dan sebentar lagi insyaallah tanggal 3 September juga akan ada kajian untuk mahasiswa. Mungkin jadi solusi buat mahasiswa yang kepingin nikah, bisa datang dulu di kajian mahasiswa tersebut ya. Tanggal 3 September di masjid ini insyaallah. Nah, ini penting nih jamaah, betul ini. Jadi memang perlu diingatkan, orang yang mau menikah itu harus ada persiapan. Bukan hanya persiapan duit, tapi persiapan mental. Persiapan bagaimana menjadi suami atau menjadi istri. Banyak orang menikah modal nekat. Nggak apa-apa lah, kata Ustadz kan kawinlah, Allah akan bantuin. Nah, betul. Tapi kau harus punya persiapan. Jangan dipikirkan nikah ini enak terus. Enggak. Mungkin enaknya seminggu. Setelah itu ya Allah, ngeluh pisan Ustaz ya ternyata. Ya mikiri harus ini, harus itu. Nah, seperti itu. Nah, pertanyaan berikutnya Ustaz. Saya pernah mendengar istilah zina mata, zina hati, dan zina tangan. Kaitannya dengan pembahasan kita dengan hukum rajam, itu zina yang seperti apa? Apakah zina yang dinamakan zina mata, hati, dan tangan itu termasuk dosa besar juga dan dikatakan fahisyah? Nah, subhanallah, pertanyaan yang bagus ya, mungkin ini lewat dari kajian kita. Memang dalam sebuah hadis Rasul sallallahu alaihi wasallam menjelaskan, kutiba libni Adam hadduhu minaz zina, sudah ditetapkan bagi anak Adam itu bagian dari perzinaan dia. Mata berzina, tangan berzina, kaki berzina, dan kemaluan itu yang membenarkan
apa yang terjadi perzinaan dari tangan, mata, dan kaki dia sebenarnya. Jadi ketika orang itu berzina matanya, itu belum ada hukum rajam buat dia. Tapi hukum rajam itu ketika kemaluan itu sudah masuk, seperti masuknya anunya celak, apa namanya? Jarumnya celak ke tempat celak, itu yang ada hukum rajamnya. Tapi sebelum itu semua adalah pengantar kepada zina, mengantarkan kepada zina, dan semuanya haram. Karena semua yang mengantarkan kepada zina memiliki hukum perzinahan itu sendiri, tapi tidak sampai dihukumi sebagai zina yang mendapatkan hukum rajam. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Fadhol, nah. Pertanyaan sangat banyak ini Ustaz, ada dari peserta kajian maupun pendengar dari radio-radio sunnah, radio muslim, Bas FM Salatiga, dan radio-radio lainnya. Pertanyaan Ustaz, kalau seorang wanita dilarang memakai parfum, tapi bagaimana dengan hand body atau ada pewangi yang bisa dipakai wanita supaya wanita itu tidak bau? Nah, subhanallah. Iya, pertanyaan yang indah ini jamaah. Karena bukan berarti wanita nggak boleh pakai parfum akhirnya wanita itu jadi bau kedelai, bau tempe, bau pete gitu kan. Kata Ustaz nggak boleh gitu. Bukan. Jadi dia itu dilarang memakai parfum yang tercium oleh lelaki. Kalau dia pakai deodoran ya, dia pakai hand body yang itu parfum aromanya tidak akan tercium, nggak ada masalah. Bahkan ada parfum-parfum wanita, memang yang kata Rasulullah SAW, parfum wanita itu yang ada warnanya tapi nggak ada aromanya, tidak semerbak aromanya. Nggak tahu di Jogja mungkin mulai dijual. Di Arab itu ada parfum yang modelnya lotion, krim. Jadi diletakkan biasanya di lehernya perempuan. Jadi kalau lewat nggak kecium. Tapi kalau perempuan itu lagi ketemu sama perempuan, lagi ciuman ya, ini perempuan sama perempuan lagi baru ketemu, itu akan tercium wangi, tidak bau itu wanita. Itu nggak masalah. Jadi para wanita, Islam ini ingin menyelamatkan wanita. Wanita yang pakai buhur, pakai parfum yang namanya kayak model gahru ya, itu sama Rasul SAW nggak boleh ikut sholat berjamaah ke masjid. Suruh pulang sama Rasul SAW. Suruh mandi sampai aroma itu hilang. Karena buhur ini termasuk parfum yang masya Allah dari jauh kecium. Kadang-kadang ada parfum-parfum yang orangnya sudah pergi, kita masuk lift, masya Allah baunya siapa ini? Itu kadang-kadang tercium seperti itu. Yang model kayak gitu tuh, yang tercium orang nggak boleh wanita. Tapi parfum yang tidak tercium oleh lelaki, maka insya Allah tidak ada masalah yang disebutin tadi, hand body, deodoran. Hadza wallahu a'lam bishawab. Nah. Ustaz, saya bahagia sekali mendengar kalau bahwa teman saya akan menikah. Tetapi saya sedih karena pernikahan mereka ternyata pihak wanita hamil sebelum menikah. Lalu bagaimana jika anak itu telah lahir? Apakah mengulangi pernikahan? Jika iya, namun mereka tidak melakukannya, adakah solusi lain Ustaz? Gimana yang terakhir? Jadi apakah setelah anak itu lahir mereka perlu menikahi? Nah, iya. Ya na'udzubillah min dzalik jamaah. Dulu waktu anak SD ya, tahun 90-an, di kampung itu ada wanita yang menikah sudah dalam kondisi hamil. Itu kebanyakan masyarakat kampung tidak ada yang menghadiri pernikahan, karena mereka masih menjaga kalau ini gimana wanita pezina, na'udzubillah min dzalik. Tapi sekarang sudah biasa, bahkan tidak malu lagi mereka melakukan hal itu, na'udzubillah min dzalik. Terus solusinya gimana? Apakah mereka pernikahan itu sah? Ada khilaf di antara para ulama, tapi anda lihat pendapat Al-Imam Syafi'i, pernikahan itu sah. Bahkan bolehkah umpamanya si suami menghubungi istrinya kalau ternyata yang dizinai ini wanita yang berzina dengan lelaki lain? Kan ada kadang-kala jamaah menikahi wanita yang hamil untuk menutupi apa? Aib, lalu dinikahkan. Yang menghamili pergi.
Terus kira-kira orang yang menikahi wanita ini yang dia tahu di perut itu bukan hasil dia, boleh nggak dia menghubungi itu? Al-Imam Syafi'i berurut nggak masalah. Bahkan beliau mengatakan la hurmata lima izani. Tidak ada kehormatan untuk maninya orang yang berzina tadi itu. Karena anak itu keluar tidak dinasabkan kepada bapaknya. Maka pernikahan itu sah. Dan si suami boleh mendatangi itu wanita sebagai istrinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Tapi kalau hukum yang ada di KUA wallahu a'lam, Anda nggak tahu. Hukum yang di KUA kita bagaimana, mereka mengikuti mazhab yang mana. Tapi kalau mazhab Syafi'i diperbolehkan dan nikah itu sah. Tidak perlu nikah kembali ketika mereka nanti anaknya sudah lahir. Hadza wallahu a'lam, itu yang Anda tahu. Tapi yang terpenting dari ini semua bertobat, jemaah. Nasihatin supaya dia bertobat. Akhirnya jangan sampai menikah karena terpaksa. Rasul sallallahu alaihi wasallam menyebutkan ada 3 orang yang Allah akan menolong orang itu. Salah satunya wan nakihu min ajlil afaf, orang yang menikah untuk menjaga kehormatan dirinya. Kalau tadi menikah karena sudah hamil, karena sudah terpaksa, naudzubillah min dzalik. Allah nggak akan bantuin orang kayak gitu. Hadza wallahu a'lam bissawab. Nah, kalau yang dimaksud di pertanyaan tadi adalah yang menikahi itu orang yang menghamili, Ustaz. Nah, apalagi yang menghamili nggak ada masalah. Tidak mengapa. Nggak ada masalah. Cuma intinya dia tetap harus bertobat. Ini beda dengan menikahi wanita hamil yang dalam masa iddah. Nggak boleh. Janda mati masa iddah kita kawinin nggak boleh, haram hukumnya. Karena dia dalam masa iddah. Tapi kalau dia dalam kondisi hamil di luar nikah, itu bukan iddahnya dia. Nah, hadza wallahu a'lam bissawab. Kemudian dilanjutkan pertanyaan, Ustaz, bagaimana status anak? Apakah bisa dinasabkan kepada laki-laki yang sudah menghamili? Nah, kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, al-waladu lil firash walil ahiril hajar. Anak itu ikut kasurnya, dalam riwayat ikut ibunya. Dan bagi lelaki yang berzina adalah batu yang pantas dilemparkan buat dia. Buat pezina itu adalah batu, dirajam dia itu. Anak itu tidak bisa dinasabkan kepada bapaknya, bapak biologisnya nggak bisa. Dan ini menurut pendapat yang rajih, dan pendapat ini yang diikutin oleh KUA Indonesia, oleh Pengadilan Agama Indonesia. Anak biologis itu tidak bisa diakui menjadi anak. Tapi kalau dihukum, mungkin hukum pengadilan negeri mungkin bisa. Tapi kalau hukum pengadilan agama itu nggak bisa. Anak itu tetap dinasabkan kepada ibunya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Itulah jemaah, salah satu keburukan zina. Tuh anak kesian. Akan bercampurnya nasab juga dengan perzinaan itu. Kadang-kala ini dinasabkan kepada bapaknya, padahal dia bukan bapaknya, demi untuk menutupin aib itu. Na'udzubillah min dzalik. Akan banyak haram-haram yang dia langgar akhirnya gara-gara satu kasus perzinaan. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakallahu khair, Ustaz. Pertanyaan yang berikutnya, apakah perlu pelajaran seks untuk anak agar anak sudah diwanti-wanti tidak berzina? Jamaah, perlu apa nggak perlu jamaah? Kita tanya sama bapak-bapak yang tua, masya Allah, di situ ada yang jenggotnya tua. Dulu sebelum nikah belajar seks, Pak. Masya Allah. Punya anak berapa sekarang? Alhamdulillah. Nggak belajar seks, punya anak 2 jemaah. Alhamdulillah. Kayaknya nggak perlu anak-anak itu. Perlu diberikan arahan yang benar tentang seks, iya. Dijauhkan dari perzinaan, iya. Bukan diajari berzina. Yang ada pelajaran seks kebanyakan, bukan kebanyakan, mereka mengajarkan seks aman, seks yang aman, pakai kondom, pakai ini, naudzubillah min dzalik. Tapi kalau kita lihat yang perlu diajarkan kepada mereka itu bukan pelajaran seks, tapi pelajaran agama, bagaimana mereka menghindari perzinaan. Adapun pelajaran seks nanti, ya itu ilmu katon jamaah. Insya Allah ketika dia mau menikah nanti baru diajarin
Wallahu alam. Gimana menurut Bapak? Perlu diajari nggak Pak anak-anak muda? Hah? Insting, masya Allah. Insting jamaah, nggak ada lampu, gelap gulita, instingnya jalan. Nah, kayaknya nggak perlu lah jamaah. Dan kalau kita lihat Rasul Shallallahu Alaihi Wasallam yang diajarkan itu yang bermanfaat. Ada pelajaran-pelajaran yang malah membawa kepada bahaya. Na'udzubillah min dzalik. Pertanyaan berikutnya, ini cukup panjang Ustaz, tapi semoga bisa memberi pencerahan buat kita semua. Ustaz, saya dahulu adalah orang yang salah pergaulan, dan karena kedangkalan ilmu agama, saya telah melakukan dosa zina dengan pacar saya. Namun saya sadar dan di dalam hati kecil saya teramat dalam penyesalan dan merasa sangat berdosa. Dan karena itu saya setiap hari memaksakan doa saya untuk supaya kami berjodoh dan dapat menjadi halal satu sama lain. Setelah 5 tahun menjalin hubungan, akhirnya tahun 2010 kami benar-benar menikah. Menginjak 2 tahun usia pernikahan, rumah tangga kami mendapat musibah sekaligus goncangan. Anak pertama kami meninggal dunia. Satu sisi ternyata suami selama ini telah selingkuh, bahkan telah membuat kesalahan fatal dengan sudah berzina dengan selingkuhannya tersebut. Terguncanglah hati, pikiran dan perasaan saya. Singkatnya, saya akhirnya mengajukan gugatan cerai dan kami telah resmi bercerai. Saat ini saya hanya terus berpikiran di balik ini semua ada hikmah yang kuperoleh. Dengan insya Allah hidayah yang kini saya peroleh karena Allah menyayangi saya. Yang ingin saya tanyakan kepada Ustadz, apakah dengan memaksakan doa itu telah mengubah takdir yang sebenarnya? Allah telah mempersiapkan takdir yang lain. Dan kemudian dari ayat ataupun hadis yang menyatakan wanita baik akan memperoleh laki-laki yang baik, sedangkan seorang pezina akan memperoleh pasangan seorang pezina pula. Atas kesalahan saya masa lalu, dengan saya terus berusaha untuk menjadi baik, akankah saya mendapatkan yang baik pula Ustaz? Ketakutan saya bila nanti justru mendapatkan pasangan yang ternyata tidak baik. Na'udzubillah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Tujuan orang menikah adalah mendapatkan kebahagiaan dan ketentraman dalam hidup ini. Tapi ada orang yang menikah ternyata dia tidak disebutkan pernikahannya kacau, suaminya berselingkuh dan dia dulunya adalah pezina dan perempuannya juga pezina. Lalu mereka menikah dan mendapatkan suami yang berzina kembali. Maka yang Anda sampaikan tadi jemaah, bukan dengan menikah dosa zina itu jadi diampuni. Orang kadang-kadang merasa seperti itu. Ketika engkau ingin diampuni dosa zina, maka bertobat kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ternyata disebutkan tadi suaminya belum bertobat, malah dia berzina kembali. Na'udzubillah min dzalik. Adapun berkaitan apakah dia akan mendapatkan istri atau mendapatkan suami yang soleh kalau dia pernah berzina, ya berdoalah kepada Allah Subhanahu wa taala. Meminta kepada Allah. Allah itu tahu kita ini benar enggak tobat kita. Kita pantas tidak mendapatkan pasangan hidup yang baik atau yang lebih baik dari kita. Atau mungkin Allah akan uji kita mendapatkan pasangan hidup yang buruk, dan itu bisa terjadi. Agar kita terus kembali kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan para jamaah ingat, Allah berfirman, "Wa nabluukum bisyarri wal khairi fitnah wa ilaina turja'un." Dan kami menguji kalian dengan kebaikan dan keburukan sebagai bentuk cobaan buat kalian. Dan kepada kami kalian akan dikembalikan nantinya. Kepada Allah kita akan kembali. Jadi semua masalah yang kita hadapi insya Allah ada solusinya. Dan masalah itu tidak lama. 20, 30, 45 tahun setelah itu selesai. Maka kita harus bersabar menghadapi hal itu dan bertobat terus. Allah berfirman ketika menceritakan tentang tobat ya di surat Al-Furqan. Coba dibaca nanti ayat 68, 69 dan 70 serta 71. Ketika Allah menceritakan mereka yang berbuat syirik, mereka yang membunuh, mereka yang berbuat zina,
akan mendapatkan azab yang dilipat gandakan buat mereka pada hari kiamat, dan mereka akan kekal di dalam azab itu. Allah katakan illa man taab, kecuali orang yang taubat, wa amana, dan dia beriman, wa amila amalan salihah, dan dia beramal dengan amalan yang saleh. Apa kata Allah? Fa ulaika yubaddilullahu sayyiatihim hasanat. Maka orang-orang itu Allah akan gantikan keburukan mereka dengan amal kebajikan. Kalau sebelum dia bertobat dia memiliki 1 triliun dosa, ketika dia bertobat bukan berarti dia 0 jamaah pahalanya, bukan. Dia akan mendapatkan 1 triliun pahala tadi jamaah. Allah gantikan keburukan mereka semua jadi kebaikan. Wa kanallahu ghafurur rahima. Allah itu maha pengampun dan maha pengasih. Tapi intinya taubatnya taubatan nasuha. Terus kadangkala kita udah tobat tapi bekas-bekas dosa masih ada. Nah, kita harus sabar, itu termasuk sanksi yang Allah berikan kepada kita. Dengan kita sakit, dengan kita kena ini. Ada orang, Ustaz, ana udah tobat Ustaz, tapi kok ana masih kena ini. Terus kau bertobat, nggak perlu engkau mengeluh. Engkau serahkan kepada Allah Subhanahu wa taala, karena Allah itu fa'alul lima yurid. Allah berbuat sekehendak dirinya. Hadza wallahu a'lam bissawab. Jazakal khair Ustaz atas jawaban dari pertanyaan-pertanyaan, dan mungkin ini adalah pertanyaan yang terakhir untuk menutup perjumpaan kita kali ini. Ustadz, mohon nasihatnya. Saya adalah orang yang mudah diajak ke dalam hal kebaikan, namun mudah juga tergoda melakukan dosa. Gimana? Mudah diajak dalam hal kebaikan, namun mudah juga tergoda melakukan dosa. Selalu berusaha menjadi lebih baik, namun sulit untuk sadar diri bahwasanya diri ini banyak dosa. Bagaimana caranya supaya istiqomah Ustadz, melunakkan hati ini agar selalu sadar bahwa hati ini kotor, rasanya hati ini sudah keras. Allahu Akbar. Jamaah, kalau dia katakan dia mudah berbuat baik dan mudah berbuat dosa, bukan cuma dia, kita kayaknya semua kayak gitu tuh. Rasul sallallahu alaihi wasallam mengatakan, al-jannatu aqrabu ila ahadikum min syiraki na'laih. Surga itu lebih dekat kepada kalian daripada tali sandalnya itu. Wa kadzalikan nar. Api neraka pun seperti itu, dekat. Jadi manusia ini pada hakikatnya memiliki tabiat yang baik. Allah ciptakan dari tanah yang baik. Dia memiliki kecondongan kepada kebaikan, tapi dia juga gampang tergoda. Bagaimana solusinya supaya kita bisa istiqomah nih dalam kebaikan? Dan bagaimana kita bisa menghindari keburukan? Salah satunya cari teman. Maka Rasul sallallahu alaihi wasallam bersabda, la tusahib illa mu'minan. Jangan engkau berteman kecuali dengan orang yang beriman. Wala ya'kul ta'amaka illa taqi. Dan jangan makan makananmu kecuali orang yang bertakwa. Kau jangan ngundang orang ke rumah kecuali orang bertakwa. Kita diperintahkan memiliki pergaulan yang baik. Kalau tidak, kita itu gampang. As-sahibu sahib, kata orang Arab. Sahib itu narik. Kalau sahib kita itu suka main futsal, insya Allah kita diajak main futsal. Kalau sahib kita itu suka ikut kajian, mau nggak mau kita diajak kajian. Maka pilihlah teman-teman yang baik. Carilah teman-teman yang bisa mengentaskan kita dari dosa. Bukan teman-teman yang bisa membuat kita tertawa di dunia, tapi kita menangis di akhirat nanti. Dan banyak berdoa jemaah. Mohon kekuatan dari Allah Subhanahu wa taala agar kita bisa menjauhkan diri kita dari segala perbuatan-perbuatan nista dan dosa. Kalau bukan karena Allah yang jaga kita, maka kita tidak akan bisa meninggalkan itu perbuatan dosa. Ucapan seorang mukmin yang harus dia katakan selalu adalah la haula wala quwata illa billah. Jangan sok merasa sudah baik, merasa bisa jaga diri. Kalau bukan karena Allah, kita tidak akan bisa menjaga diri kita. Hadza wallahu a'lam bishawab. Karena itu pertanyaan yang terakhir. Masya Allah. Ada door press. Bismillah.
Ustadz, apa hukumnya istri bekerja di luar rumah tapi pekerjaannya jadi guru PAUD atau TK Islam? Barakallahu fikum ya. Pertanyaan yang bagus sekali. Wanita itu wajib bekerja. Itu sudah kami tekankan selalu. Wanita itu wajib bekerja. Kalau ada yang mengatakan Islam melarang wanita bekerja, bohong. Islam mewajibkan wanita bekerja, tapi di rumah. Wajib bekerja. Antum bisa bayangin kalau perempuan cuma duduk-duduk di rumah, nggak ngerjakan apa-apa. Ya. Jadi jangan berpikir wanita di rumah masak, wanita didik anaknya, ngajarin anaknya, melayani suaminya, bersih-bersih rumah, mandikan anaknya, menyetrikakan baju suami, itu bukan bekerja. Bekerja dia. Kalau wanita jadi pembantu, baru oh kamu apa kerjaannya? Saya sebagai pembantu. Kalau mbak ibu rumah tangga, nggak kerja saya. Kerja wanita. Cuma ada aturannya bekerja di rumah, itu kerjaan rumah. Bagaimana nih pertanyaannya? Istri bekerja di luar rumah. Istri boleh bekerja di luar rumah dengan beberapa persyaratan. Yang pertama, izin suami, bukan izin bapak. Ingat, karena ada wanita-wanita yang disuruh kerja sama bapaknya. Dia sudah menikah tapi bapaknya ngomong, nak kau tetap bekerja nak. Loh, gimana bapak? Istri saya, suami anak ngomong nggak boleh bekerja. Ya sudah, bapak yang capek besarkan engkau, kok kau nurut sama suamimu? Oh, ngomong, Pak, bukankah bapak sudah nyerahkan anak sama dia? Maka bapak-bapak nih nggak boleh sembarangan nyerahkan putrinya. Putrinya itu seperti ditawan sama suaminya itu. Ketika seorang bapak mengatakan zawwajtuka wa ankahtuka binti, di mahar kita selesai. Si suami mengatakan gabiltu nikaha wa tazwijaha bil mahril madhkur, aku terima. Itu beralih tanggung jawabnya. Kewajiban taat istri beralih, yang awalnya orang pertama yang harus dia patuhin adalah orang tuanya, setelah menikah suaminya. Ketika seorang bapak ngomong, nak kau kesini nak, si istri ngomong, afwan pak, suami anak tidak mengizinkan. Siapa yang harus dia taati? Suaminya. Maka mertua harus sadar dengan ucapan dia zawwajtuka ini, itu ucapan yang besar sekali. Maka yang harus izin sama suaminya. Yang kedua, pekerjaannya tidak mengandung hal-hal yang bertentangan dengan syariat. Di situ tidak membuka aurat dia, karena ada pekerjaan-pekerjaan yang wajib buka jilbab. Ada yang seperti itu. Kemudian di situ lelaki sama perempuan kumpul jadi satu, naudzubillah min dzalik ya. Maka diperbolehkan kalau dia jadi guru PAUD ya, insyaallah ini termasuk perbuatan yang mulia sekali, menjadi guru di TK itu. Dan ana cuma kesian, guru-guru PAUD ini gajinya sedikit banyak, sedikit sekali jamaah. Ada yang ngajar di PAUD di sini? Ada yang punya PAUD di sini? Berapa gajinya guru di TK itu? Hah? Berapa? 300. Masya Allah. Tolonglah diperhatikannya. Itu yang mendidik awal anak-anak kita. Kalau kita punya rezeki, kasih sekolahannya duit lah, jangan 300 lah. Kita kalau digaji 300 mau ngurusin anak-anak kita? Berat buat kita, apalagi dia. Maka tolong diperhatikan, apalagi di TK Islam ya, kalau bisa gajinya yang sesuai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana? Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Jika istri sering ajak ngobrol setelah saya pulang kerja, sehingga terkadang harus menunda atau mengurangi rutinitas bacaan Quran, mana yang lebih afdol? Masya Allah. Antum baca Qurannya di luar rumah aja. Kalau sama sahib-sahibnya ngobrol panjang nggak ngaji gitu kan. Ketika sampai rumahnya karena dia bosan sama istrinya, aduh ana mau ngaji nih seperti itu. Janganlah. Antum cari waktu-waktu khusus. Kalau memang antum harus mengurangi waktu ngaji antum nggak masalah, untuk menyenangkan istri antum. Kasihan tuh istri antum. Udah capek dari pagi ngurusin anak antum. Kalau antum memberikan kebahagiaan di diri istri antum, ingat dengan kajian kita dari di Purbalingga tuh,
awal amalan yang paling dicintai oleh Allah apa? Sururun tudkhiluhu ala muslim. Kebahagiaan, kesenangan yang kau masukkan ke hati seorang muslim, apalagi istri kita nih. Kalau kita berkurang baca Qur'annya demi istri kita nggak masalah insya Allah, karena kita termasuk dia punya hak jamaah. Kita di luar 8 jam ngobrol sama istri 5 menit udah capek. Memang istri kita tuh kadang-kadang ngobrolnya nggak bermanfaat. Oh ketawa gitu kan, tapi antum nggak apa-apa, antum dengerin. Dan jangan dipotong kalau istri kita ngomong. Dia cerita, dia lagi dapat berita ya tentang apa, tentang gempa umpamanya. Bang, tahu bang, ada gempa bang. Di ini cerita macam-macam ya. Ada yang meninggal sekian. Antum jangan ngomong, ana udah baca beritanya itu sudah. Jangan, kesian tuh istri. Biarkan dia ngomong sampai selesai. Subhanallah deh ya. Ya kita doakanlah mudah-mudahan yang meninggal itu diampuni dosanya. Ikutin. Jangan pernah dipotong omongan istri kita, kesian dia. Aisyah pernah cerita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam hadis Ummi Zara. Cerita ini panjang, kalau kita mau bahas ceritanya Aisyah itu bisa 2 kali kajian dia. Rasul sallallahu alaihi wasallam dengerin cerita Aisyah dengan seksama. Setelah selesai beliau memberikan komentar kepada Aisyah. Maka kita yang bukan nabi, kita ini seharusnya lebih care. Rasul sallallahu alaihi wasallam lebih sibuk dari kita, lebih banyak pekerjaan beliau. Istrinya juga bukan satu. Kita istrinya satu nggak punya waktu. Gimana kalau istrinya 2 tuh nanti? Maka tolonglah perhatian kalau istri ngajak ngomong bismillah dengerin ya. Kemudian kalau istri mamanya ngomongnya terlalu lama, Dek, gimana nih kalau kita tadarus nih? Kau baca, abang yang ngeliat. Insya Allah mau istri kita. Berusaha kebersamaan di rumah itu dihidupkan. Makan bersama. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan bersama. Ketika makan bersama itu waktu untuk ngobrol. Jangan kayak sekarang. Sekarang ini orang makan itu di meja makan yang besar. Istrinya di pojok, suaminya di pojok, anaknya di sini. Jadi akhirnya kita suasana-suasana dekat sama istri itu jarang. Rasul sallallahu alaihi wasallam makan 1 piring sama Aisyah. Jadi kalau makan 1 piring sama anak-anak kita, Nabi makan sama Ummu Salamah, sama anaknya Ummu Salamah, makan 1 piring. Antum bisa bayangin ketika makan 1 piring, kepala tuh bisa beradu. Kepala suami sama istri beraduan, masya Allah. Saling gelasnya 1. Antum berusaha di rumah kalau kemanten baru gelasnya cuma 1. Jangan banyak-banyak. Kalau ada tamu pinjem sama tetangga nggak apa-apa. Soalnya apa? Kalau gelasnya 1 itu mau nggak mau kan minumnya kan gantian. Rasul sallallahu alaihi wasallam, Aisyah cerita pernah Aisyah minum sallallahu ala nabiyina Muhammad. Beliau Aisyah lagi minum, kemudian sama Rasul sallallahu alaihi wasallam diambil tuh gelasnya, dicari sama Nabi bekas bibirnya Aisyah, diletakkan bibir Nabi di tempat Aisyah meletakkan bibirnya. Kalau sekarang kita puter, kita cari yang nggak ada bekasnya. Itu masalah jamaah. Allahu Akbar, bismillah. Jadi berusaha sekali-kali lah paling tidak makan barengan, dihidupkan tuh makan 1 nampan itu untuk mendekatkan hati kita sama istri, sama anak-anak kita ya. Kita bagi ada daging yang enak, kita berikan kepada istri kita, istri juga gitu seperti itu. Rasul sallallahu alaihi wasallam tuh umurnya sudah 60 tahun ya. Biasanya yang dulang-dulangan, betul. Suap-suapan, masya Allah. Suap-suapan tuh kemanten baru. 1 bulan, 2 bulan, nggak sampai 1 bulan, mungkin 3 hari jam. Habis gitu udah sendiri-sendiri. Assalamualaikum Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mau tanya, bagaimana bagi kita yang belum menikah dalam menghadapi kesetaraan dalam rumah tangga, seperti perbedaan kekayaan, perbedaan jenjang pendidikan dan yang lainnya. Syukron. Nah, berkaitan dengan kesetaraan ini, memang kesetaraan itu kadangkala mempengaruhi keharmonisan rumah tangga. Ketika kita menikah dengan perempuan yang dia merasa lebih kaya dari kita, terkadang dia itu mentang-mentang di rumah. Ya kita harus tahu diri. Kau kalau
menikah dengan wanita yang lebih kaya, harus siap dengan seperti itu. Maka cari wanita yang kaya yang agamanya baik, yang dia akan tahu diri. Ibnu Mas'ud radhiyallahu taala anhu, istrinya tuh yang bekerja tuh istrinya. Ibnu Mas'ud kerjanya serabutan, istrinya suka bikin tenunan. Dia nenun, dia jual buat makan. Suatu hari istrinya Ibnu Mas'ud ini dengarkan Rasul sallallahu alaihi wasallam ceramah di masjid tentang sedekah. Beliau nyuruh sedekah ya, imam di masjid atau di rumah tempat Rasul ngisi kajian sallallahu alaihi wasallam. Akhirnya istri Ibnu Mas'ud, Zainab namanya, dia ngomong sama istrinya, "Wahai Ibnu Mas'ud, kayaknya mulai besok aku nggak bisa bantuin engkau. Aku kepingin sedekah." Lihat, dia kepingin sedekah. Kata Ibnu Mas'ud, "Nggak masalah, Allah tidak akan melantarkan kami. Tapi coba kau tanya kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam." Akhirnya Zainab datang jumpain Rasul sallallahu alaihi wasallam. Kata Rasul sallallahu alaihi wasallam, "Yang kau berikan kepada istrimu, kepada suamimu, itu sedekah. Dia kan kepingin pahala sedekah, yang kau berikan kepada suami itu dapat sedekah." Ya alhamdulillah. Kita kalau dapat istri kaya yang agamanya baik, insya Allah aman. Rasul sallallahu alaihi wasallam menikah dengan Khadijah. Kalau dilihat kekayaan Khadijah sama Rasul sallallahu alaihi wasallam, nggak bisa dibandingkan. Nabi itu pegawainya Khadijah sallallahu ala nabiyina Muhammad. Tapi bagaimana Khadijah menjadikan hartanya untuk Rasul sallallahu alaihi wasallam. Maka tetap yang dicari, walaupun ada perbedaan kesetaraan, kalau agamanya baik, insya Allah perbedaan itu nggak jadi masalah. Tapi kalau agamanya kurang baik, ya akan diungkit-ungkit. Masalah pendidikan, suaminya lulus SMA, istrinya S3, Masya Allah. Kau kalau panggil aku doktor ya, Masya Allah. Suaminya panggil, "Iya ibu doktor," gitu kan, nggak nyaman kan jamaah. Anak bertahun-tahun nempuh S3 yang dipanggil namanya nggak pantas, kata dia. Ayo ribut. Kita harus lihat tetap agamanya. Kalau agamanya baik, insya Allah masalah ketidaksetaraan itu bisa diselesaikan. Oh ini pertanyaan nih. Ustaz, bagaimana suami menghadapi istri yang merasa berkuasa di dalam rumah tangganya karena istri lebih kaya dari suami? Masya Allah. Pertanyaan, kenapa engkau milih dia jadi istri? Satu, kita harus tahu dengan konsekuensi kita. Ketika kita menikah dengan wanita yang kaya dan kita di bawah dia, ada konsekuensinya. Tuh, istri mungkin merasa lebih ngatur di rumah. Tugasmu memperbaiki. Kira-kira kau bisa memperbaiki tidak? Kalau tidak bisa memperbaiki, mundur aja. Tapi kalau kau bisa memperbaiki, bismillah, sabarlah menghadapi istri yang seperti itu konsekuensi kita. Kita didik agamanya. Jangan mendidik dia tentang kewajiban istri kepada suami, jangan. Tapi didik kepada dia tentang kewajiban seorang hamba berbakti kepada Sang Pencipta. Ketika keimanan ditumbuhkan di hati istri kita, dia beriman kepada Allah, dia sami'na wa ata'na kepada Sang Pencipta, urusan rumah tangga selesai. Itu yang terkadang kita mengasih tahu istri kita, bukan masalah keimanan kepada Allah. Kita panggil, ente tidak tahu dosa engkau tidak taat kepada suami. Hak suami seperti ini, dia merasa lebih kaya. Oke lah, kalau anak kerja, makan dari mana kau? Ribut di rumah. Maka tolong keimanan seorang istri ditumbuhkan. Setelah dia beriman kepada Allah, adanya surga dan neraka ya, adanya segala nikmat yang Allah berikan kepada orang-orang yang taat kepada Allah, insya Allah dia bisa diperbaiki. Dan bagaimana cara membahagiakan istri yang bekerja di luar rumah? Masya Allah, ini suami yang teladan ini jamaah. Maka kalau antum ingin membahagiakan istri antum, ya kalau antum pulang duluan, antum yang nyambut istri antum. Kalau memang antum mengizinkan dia kerja di luar, kadang-kala dia capek, maka antum pijet dia. Masa suami pijet istri, Ustaz? Boleh apa nggak boleh jamaah? Boleh jamaah. Itu salah satu bentuk kemuliaan seorang suami. Rasul sallallahu alaihi wasallam kalau masuk rumah jadi suami. Beliau bantuin Aisyah urusan rumah tangganya. Sallallahu ala nabiyina Muhammad. Muncul orang-orang yang tidak pernah masuk dapur. Masa suami masuk dapur? Nggak boleh masuk dapur. Itu kerjaan istri.
Subhanallah, siapa yang bilang? Rasul sallallahu alaihi wasallam jahit timbanya sendiri pakai tangannya. Beliau merah kambingnya sendiri pakai tangannya sallallahu alaihi wasallam. Bajunya beliau jahit sendiri. Itu Nabi sallallahu alaihi wasallam. Jangan merasa Ustaz nanti wibawa ana turun. Enggak. Wibawamu akan lebih tinggi. Ketika engkau menjadikan istrimu ratu, istrimu akan mengangkatmu menjadi raja, jemaah. Tinggal kita mau atau tidak. Hadza wallahu a'lam bissawab. Apakah salah ketika suami terkadang cemburu dengan anak? Karena setelah punya anak 3, sekarang istri sibuk dengan anak. Tuh. Biasanya suami kalau istrinya sudah sibuk sama anaknya, mau cari ibu yang lain. Wah, seneng bapak-bapak kalau urusan ta'adud. Sebenarnya wajar aja. Tapi kalau ngasih nasihat istri, dia berusaha dengan cara yang baik. Katakan kepada istri kita, "Dek, anakmu 3, ya. Tambah 1, aku juga masuk anakmu, Dek." Suami itu bayi besar, bayi sama anaknya. Makanya kalau anaknya nangis, suaminya nangis, siapa dulu yang harus diselesaikan? Suaminya. Ini bayi besar nih. Terkadang ibu-ibu, suaminya mau berangkat kerja nih, ibu-ibu lagi sibuk sama anaknya. Si suaminya cari kaos kaki nggak ketemu. Tinggalin anaknya. Suamiku, nih bayi besar mau berangkat kerja nih. Iya. Jadi kalau antum cemburu, ya wajar, itu kecemburuan yang wajar. Tapi antum jangan dipendam di dalam hati. Karena anak itu juga anak antum. Kecuali anaknya anak istri gitu kan. Akhirnya dia nggak perhatian sama bapaknya. Maka kasih tahu dia dengan cara yang baik. Katakan kepada dia, tolong aku dimasukkan kepada anakmu juga nih. Karena terkadang memang istri lebih berat kepada anaknya. Banyak istri yang mengatakan, Ustadz, anak sih udah gak cinta sama suami, cuma kesian sama anak-anak. Hati-hati tuh. Itu benih-benih percekcokan berarti akan mulai. Katakan kepada suaminya, Mas, kalau anak disuruh milih antara anak sama engkau, aku pilih engkau, Mas. Padahal bohong dia. Boleh bohong dalam merayu suaminya boleh. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Kalau orang tua kita itu keras kepala dan kita melakukan sunnah Rasul SAW, hati-hati jamaah. Jangan nulis SAW lagi. Kita itu disuruh sama Allah bersolawat, bukan ber-SAW. Allah mengatakan, Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Sallu 'alaihi wa sallimu. Antum tulis SAW di sini. Kenapa antum singkat? Antum kalau mau singkat, orang tua singkat. ORG apa? Kita KT. Terus apalagi melakukan singkat, tapi jangan menyingkat sallallahu alaihi wasallam. Itu doa. Itu pahala yang besar yang ada di tulisan antum di sini nih, sallallahu alaihi wasallam. Tapi kalau antum menyingkat, antum berarti tidak cinta kepada Rasul SAW. Ustadz, kepanjangan Ustadz. Orang kalau cinta, Allahu Akbar, apa saja dia akan lakukan buat kekasihnya. Sampai ada bait syairnya Majnun Laila. Antum tahu nama Majnun Laila? Dikatakan suatu hari dia melewatin perkampungannya Laila. Rumah yang pernah di situ Laila tinggal. Rumah nih. Si Majnun ini menciumi tembok-temboknya. Diciumi. Kata orang-orang apa? Majnun. Orang gila. Apa kata Majnun? Enggak, anuku enggak gila. Uqabbilu dzal jidara وذا الجدار وما حب الجدار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار. Kata dia, aku cium dinding yang ini, dinding yang itu, bukan karena aku gila mencium dinding, tidak, tapi karena kecintaanku kepada yang pernah tinggal di tempat ini. Tuh Majnun Laila. Masa kecintaan kita kepada Rasul sallallahu alaihi wasallam membuat kita menyingkat hal ini? Belum cinta. Orang kalau seneng sama seseorang jemaah, ngelihat sandalnya, antum kajian nih,
Antum lihat calon istri antum lagi ikut kajian, dilihat ada sandalnya, Masya Allah, fulana lagi ngaji. Allahu Akbar jamaah. Itu kita ingat. Maka sallallahu alaihi wasallam jangan pernah disingkat lagi antum. Tetapi dilarang. Ini melakukan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam, tetapi dilarang. Padahal saya sudah berbuat baik, tidak melawan, tapi orang tua selalu marah. Walaupun masalah kecil jadi besar. Saya sebagai anak, apa yang harus saya lakukan Ustaz? Syukron. Allah Jalla Jalaluh memerintahkan anak untuk berbakti kepada orang tuanya, wa in kana kafirain. Walaupun kafir, kita diperintahkan untuk bergaul dengan orang tua kita walaupun kafir. Tapi kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, wa in jahadaka ala an tusyrika bi ma laysa laka bihi ilmun fala tuti'huma. Kita nggak boleh taat kalau dia nyuruh kepada kemaksiatan, tapi tetap kita berbakti, kita nurut sama orang tua kita. Kalau antum mengatakan antum sudah baik, antum kurang baik, terus berbuat baik. Kalau antum sudah maksimal berbuat baik, orang tua marah, mungkin ngusir antum nantinya, bismillah. Nabi Ibrahim pun pernah diusir sama bapak, tapi setelah berdakwah dengan cara yang baik. Karena banyak di antara kita yang udah kenal sunnah, kalau pulang ke rumah tuh sering menyalahkan orang tuanya. Bapak ini bisa masuk neraka nih kalau kayak gini. Bapaknya di neraka-neraka. Jangan. Kalau ngomong sama orang tuanya kayak Nabi Ibrahim, gimana dia ngomong sama orang tuanya? Ya abati inni qad ja'ani minal ilmi ma lam ya'tika fattabi'ni ahdika siratan sawiya. Wahai ayahanda, sesungguhnya aku ini udah ngaji, udah belajar, datang ilmu kepadaku yang mungkin kau belum ngerti. Ayahanda, ikuti aku akan tunjukkan jalan yang lurus kepadamu. Panggil dengan panggilan yang indah, cari waktu yang tepat. Orang tua marah, jangan dibantah. Kadangkala anak nih kalau ngomong sama orang tuanya, dia karena udah belajar ayat dan hadisnya, Pak, yang saya ucapkan ini ada dalilnya. Mana dalilnya Bapak? Waduh, ini mau berantem sama bapaknya nih. Jangan, orang tua itu kita nggak ngerti, kesian. Dia tuh cinta sama kita. Ketika anak pakai jenggot pertama kali, waktu di pondok, pulang dari pondok pakai jenggot, disidang sama orang tua. Ente ada apa pakai jenggot? Waduh. Orang tua ngomong, yang pakai jenggot tuh orang-orang yang sudah tua tuh, baru pakai jenggot. Ada apa anak-anak muda pakai jenggot? Ya kita namanya anak muda, pelan-pelan kita. Sampai paman datang, nanti kalau tidur mau dipotong jenggotnya. Kita ini perjuangan, masalah jenggot apa sih? Rasulullah SAW pakai jenggot, beliau nyuruh pakai jenggot. Masya Allah. Tapi kadang-kala kita memang berontai, tapi berusaha antum dengan cara yang baik, menghormati orang tua. Jangan ngomong dalil kok sama orang tua, karena orang tua ketika melihat kita ada perubahan di sikap kita, dia takut kita ikut aliran sesat. Betul. Jangan-jangan anakku ini ikut teroris, ikut yang macam-macam. Itu bentuk cinta mereka kepada kita, bukan kebencian mereka. Kalau kebencian mereka kepada sunnah itu bukan karena kebencian yang didasari ilmu, karena nggak ngerti. Insya Allah, anak punya abah sekarang pakai jenggot. Yang dulu ngamuk-ngamuk sama anaknya, alhamdulillah. Doakan orang tua antum dan bersabar. Ustadz mau tanya, buku yang bagus untuk pemuda yang ingin mempersiapkan untuk pernikahan apa saja? Yang pertama, Al-Quranul Karim. Nah, tuh kitab paling bagus tuh jamaah. Allah jelaskan tentang hukum-hukum pernikahan. Itu kitab pertama yang harus kau baca. Baca di surat An-Nisa ya. Sebelum kau baca buku-buku yang lain, baca Al-Quran. Inna hadzal Qur'ana yahdi lillati hiya aqwam. Nih Quran, nih kitab yang menunjukkan kepada jalan yang paling lurus. Kalau kitab-kitab yang ditulis manusia masih banyak salahnya. Al-Quran untuk baca. Kemudian kalau buku-buku tentang pernikahan banyak sekali, ada bukunya Syekh Albani, ada Adabuz Zifaf ya, adab-adab pernikahan, antum perlu baca itu ya. Apakah benar cerai itu halal tapi dibenci Allah? Memang ada hadis ya. Hadis yang mengatakan abghadul halali ilallahi at-talaq. Halal yang paling dibenci sama Allah adalah talak. Tapi hadis itu dhaif.
hadis itu dhaif. Walaupun sebagian ulama berusaha untuk menjelaskan dia itu halal, tapi kenapa dibenci sama Allah? Dibenci karena dari sisi dampak buruknya. Ada dampak buruk dari perceraian itu, ya, ributnya anak-anak, anaknya telantar. Tapi hadis itu dhaif. Bukan berarti ada anjuran cerai, enggak. Allah tidak menganjurkan cerai. Cuma Allah menurunkan surat khusus. Yang surat itu bernama surat At-Talaq. Surat At-Talaq, surat perceraian. Ada aturannya cerai itu. Allah kasih bagaimana ketika seorang ingin menceraikan istrinya, kalau memang ada masalah, Allah kasih aturan itu. Ya ayuhan nabiyyu idza talaqtumun nisa fatalliquhunna li'iddatihinna wa ahsul iddah. Bagaimana caranya kita tahu bahwa ujian ini sebagai ujian yang mengangkat derajat atau sebagai azab Allah? Apa ciri-cirinya? Nah, kalau ujian yang menimpa kita itu membuat kita dekat kepada Allah, insya Allah itu menjadi pengangkat derajat. Tapi kalau ujian yang datang itu membuat kita putus asa, membuat kita jauh dari Allah, itu jadi azab. Karena bentuknya sama ujiannya. Tapi bagaimana kita menyikapi ujian itu, di situ akan tampak. Dan untuk antum ketika melihat saudaranya ujian, nggak perlu antum menvonis fulan kena musibah, oh dosa tuh, itu karena dosa. Jangan. Kalau kita yang kena musibah, ana ini untuk mengangkat derajat ana nih. Enggak. Kita tetap harus husnudzon kepada Allah dan suudzon kepada diri kita sendiri. Bagaimana menghadapi anak pemarah? Nurun siapa tuh anaknya pemarah? Nurun siapa? Cari tahu, mungkin nurun bapaknya, nurun ibunya. Ya harus bersabar kita. Kita melihat apa yang menyebabkan dia marah, kita hindarin. Dengan saling berdoa, ya, anak kita didoain terus, diajarin akhlak-akhlak yang mulia, mudah-mudahan bisa. Jamaah udah selesai nih.